Dosa terbesar bukan perzinahan, bukan berjudi, bukan pembunuhan. Dosa terbesar di dalam rohani kita masing-masing, dosa terbesar di dalam hidup kita masing-masing adalah menolak Yesus yang dikirim Allah Bapa, yang datang menyelamatkan, yang datang mengampuni dosa. Nah, inilah sebabnya segala dosa tidak diampuni, karena engkau tidak mengaku Dia sebagai pengampun dosa. Sama seperti engkau menolak obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakitmu, maka penyakitmu tidak bisa disembuh. Seperti engkau menolak makanan yang bisa menyambung hidupmu, maka hidupmu tidak bisa disambung. Barang siapa menolak Yesus sebagai juru selamat, barang siapa tidak mengakui Dia bisa mengampuni dosamu, tak mungkin dosamu diampuni, tak mungkin jiwamu diselamatkan. Inilah dosa terbesar. Dosa terbesar bukan berzina, dosa terbesar bukan berjudi, berdosa terbesar adalah tidak percaya Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Aduh, waktu engkau sadar, saya mengapa begitu bodoh menolak Yesus, padahal Dialah yang datang menyelamatkan saya. Saudara-saudara, pernah seorang orang kaya sekali, istrinya sakit, hampir mati, dan dia tahu tidak ada obat bisa menyembuhkan. Tapi dia dengar ada satu dokter di New York Utara yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Saking dia begitu sayang kepada nyonya, dia telepon dokter, bisakah datang ke rumah? Tidak bisa. Dia dokter lagi, telepon 2 jam lagi, kapan saya bisa ketemu? Hari ini tidak bisa. Dia bilang, dokter, engkau perlu uang berapa banyak? Pokoknya datang, saya bayar ratusan ribu dolar pun saya bayar. Istri kekasih saya sekarang sakit keras dan dia tidak mungkin disembuhkan oleh obat apa. Saya dengar hanya engkau yang bisa menyembuhkan dia. The only one can cure my wife. The only doctor can heal my wife. That is you. Please come. Dokter itu, oke, saya pikir-pikir lagi. Bukan karena engkau mau bayar berapa, karena engkau begitu cinta istrimu, saya akan datang. Lalu dia tunggu 1 jam, tetap belum datang. Memang jauh, satu di New York Selatan, satu di utara sekali. Dan dia tunggu 2 jam, dia tidak keburu tunggu. Dia tidak bisa tunggu lagi, melihat istrinya menderita sudah hampir mati. Dia bawa mobil keluar daripada garasinya, kayak orang gila, cepat. Dia mau pergi cari dokter yang di New York Utara itu. Dia mau ketuk pintu. Dia memaksa dokter datang ke rumah saya, sembuhkan istri saya. Saya harus mempunyai dia. Saya tidak bisa tidak ada dia. Dokter, dia akan pergi, paksa dia datang. Dia jalan terus, tapi karena dia punya mobil rusak, dia turun di tengah-tengah jalan, bawa pistol, menunggu kesempatan, tapi tidak ada taksi. Akhirnya dia lihat satu mobil cepat datang dekat dia. Dia kasih pistol, berhenti. Mobil itu berhenti. Dia bilang, turun, saya mau pakai mobilmu. Orang di mobil bilang, tidak, saya ada urusan penting, engkau tidak boleh pakai mobil saya. Kalau engkau tidak, saya ancam, saya perlu, silakan turun, saya mau pakai mobilmu. Orang di dalam mobil itu bagaimanapun tidak mau dengar, tetap tutup pintu, mau berangkat. Dia tidak tahan, langsung keluarkan pistolnya, dia tembak orang yang bawa mobil itu. Akhirnya orang itu kena kepala, dia dorong dia dari mobil. Di tengah-tengah malam yang gelap, dia bunuh sopir itu.
Dan dia masuk ke mobil, lalu dia mulai bawa mobil untuk pergi tempat dokter itu. Dia terus jalan 20 menit lebih, dia sampai di rumah dokter itu. Lalu dia ketok pintu. Dokter, saya tunggu terlalu lama. Engkau kenapa tidak datang? Sekarang ikut, saya sudah ada mobil. Saya bawa engkau ke rumahku. Hanya saya mengetahui rumahku dan tidak gampang masuk. Karena orang kaya tidak gampang pintunya dimasukin oleh siapa. Saya bawa engkau sendiri. Waktu itu dokter tidak ada. Dia terus ketuk, seorang perempuan keluar. Siapa kamu? Saya nyonya dokter itu. Mana suamimu? Kenapa saya sudah telepon berapa jam tidak datang? Dia sudah pergi. Dia sudah pergi melihat seorang wanita yang mau mati, sakit keras. Dia pergi ke mana? Ke tempat doa. Itu rumah saya. Sekarang di mana dia? Saya tidak tahu. Nyonya itu melihat orang ini galak, marah. Dan dia waktu antar keluar ke pintu, lihat cilaka. Mobilnya suaminya yang di luar pintu itu. Dia bilang, Bapak, mobil ini engkau ambil dari mana? Tidak usah bicara, itu urusan saya. Dia tidak mau kasih tahu kalau dia telah membunuh orang. Tetapi sebenarnya mobil itu mobilnya dokter. Orang yang dia bunuh, dokter yang bisa menyembuhkan dia. Ngerti saya? Saudara ngerti maksudnya? Orang satu-satu yang bisa menyembuhkan dia justru yang dia bunuh. Lalu istrinya tidak tahu kalau suami sudah dibunuh. Coba tanya, yang setir mobil di mana? Tidak usah tanya. Urusan itu bukan urusanmu. Tetapi ini mobilku. Hah? Ini mobilmu? Berarti yang setir mobil tadi itu suamimu. Iya. Suamimu bawa mobil ini pergi mau menjenguk dan mau menyembuhkan seorang penyakit. Coba tanya, di mana suamimu? Dia mulai nangis. Nangis dengan keras. Cilaka, aku telah membunuh dokter satu-satunya yang bisa menyembuhkan istriku. Cilakalah saya, istriku pasti mati. Karena dokter yang menyembuhkan itu saya matikan dia. Waktu saya dengar cerita ini, saya umur 12. Saya ingat di dalam. Baru hari ini saya kasih tahu sama kamu. Saudara-saudara, engkau membunuh Kristus yang bisa mengampuni dosamu. Masih ada pengharapankah? Engkau menolak Kristus, satu-satunya yang mengampuni engkau, dosamu masih bisa diampuni. Inilah artinya Yohanes 16. Menegur engkau, menginsyafkan engkau, mengakibatkan engkau menghakimi dirimu karena dosa, sebab engkau tidak percaya aku. Oh God, my Lord Jesus Christ, now I understand why my sin is so great, so heavy and so evil, because I don't believe in you. Saudara tahu tidak percaya kepada Yesus itu dosa paling besar di dalam dunia. Jangan pikirkan engkau pernah curi, engkau pernah zina, engkau pernah judi. Itu semua dosa tidak sebesar dosa engkau menolak Kristus. Inilah Injil. Kalau kita mengabari Injil tidak dengan sesungguh-sungguhnya berhati, kita orang yang egois. Kalau kita mengerti Kristus, tidak mengerti sampai satu-satunya juru selamat, jangan diganggu, jangan ditolak. Engkau belum pernah mencintai orang berdosa. Saudara-saudara, mengapa Stephen Tong seumur hidup pentingkan penginjilan? Sudah umur 82 masih ke desa kecil pergi. Karena saya tahu Indonesia perlu Yesus. Saya tahu Injil satu-satunya jalan keluar, bahwa manusia berdosa kembali kepada Tuhan.